Ya, kembali bersama kami masih bahas mengenai akhirnya Setia Novanto ditahan. Ini sudah di segmen terakhir, tapi kita masih punya waktu. Artinya kita memang tadi seperti ini Pak Refli katakan bahwa memang masyarakat ingin tahu bahwa ini terbukti melakukan korupsi atau tidak, terutama IKTP yang membuat berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu. Masih banyak yang kesel kan dari mendapatkan KTP. Tapi dengan yang seperti ini kan ya masyarakat juga senang gitu ketika KPK akhirnya berhasil menahan Setia Novanto setelah drama yang dibuat selama ini dengan ya mungkin yang Pak Roko lebih tahu begitu. Artinya ke depannya tadi untuk membuat masyarakat juga terpuaskan bahwa ini KPK telah melakukan hal yang benar, bahwa bukti-buktinya nanti akan bisa dilihat dan segala macamnya. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa itu gitu ya. Mau masyarakat mau apapun gitu, by track, by law. Nggak bisa nggak? Atas nama apa kebutuhan? No, bagi saya tidak. Anda harus tetap mengikuti prosedurnya, jalannya. Tidak bisa tidak. Karena bagi saya timbangannya sama, nilainya sama, lurus di situ. Itu tadi yang Amr bin As bikin masjid itu. Kurang apa? Islam lagi berkembang, orang butuh masjid, apa nggak penting tuh? Tapi nggak dibalikin. Jadi kita nggak bisa, sebab kalau begitu kita pakai, kita bisa otoriter, bisa sewenang-wenang. Dulu Bung Karno nangkap orang itu kan, siapa yang tidak dukung revolusi? Mikir. Belakangan, apa yang terjadi? Gitu ya, jadi mari kita, dengan segala hormat kita, ya mari kita biarkan. Dalam kasus ini, ya, coba ya, ini kan pelaksananya ada di eksekutif. Bicara anggaran ada di sini. Kalau kita bicara gitu ya. Di eksekutif ini ada berapa banyak ini? Ada berapa orang sekarang yang diperiksa di eksekutif? Ya, rencana kerja anggaran itu ada di pemerintah. Setelah rencana kerja anggaran itu keluar, baru proyek itu bisa berjalan. Ini ada di pemerintah, siapa aja di dalamnya. Dulu Anda ingat di Senturi, di Hambalang, ada loh. Apa tuntas itu? Duit, kalau kita dengar waktu itu ada fakta bahwa ini begini duit belum keluar, ada di telepon dari sini, akhirnya duit keluar. Adakah orang itu diperiksa? BLBI beres semua? Jadi kita tidak bisa, mari kita buka setuntas-tuntasnya. Letakkan tanggung jawab itu pada orang yang mesti bertanggung jawab, dan jangan letakkan tanggung jawab itu pada orang yang tidak mesti bertanggung jawab. Jangan menjadikan beban bahwa ini harus bersalah begitu, bukan seperti itu ya. Tetap. Nggak boleh. Sebab kalau tidak begitu, banyak orang yang bisa dipenjara. Kita pernah punya cerita ya dalam hukum itu. Dulu Karta dan Sengkong gitu sudah bertahun-tahun dalam perjalanan, ternyata bukan pelaku. Bukan pelakunya. Baik. Kita sudah penjarakan dia, sudah hina dia, sudah rendahkan dia. Jadi gimana gitu? Itu yang selalu saya pegang ya, kalau saya gitu ya. Ketidaksukaan Anda kepada seseorang atau apapun namanya tidak boleh membuat Anda melupakan hak orang itu. Suka Anda, suka kita pada seseorang tidak boleh juga melupakan bahwa dia bisa jadi salah. Itu prinsip yang saya pegang. Ya, prinsip salah dan praduga tak bersalah juga. Ya itu tadi yang saya bikin praduga tak bersalah. Baik. Benar. Jadi gini, saya menghimbau kepada polisi, jaksa dan KPK. Ke depan perbaiki secara penegakan hukum. Jangan terlalu terburu-buru menaikkan ke tahap penyidikan, karena begitu Anda naikkan ke penyidikan sudah memutuskan di situ ada pidana. Matangkan di dalam penyelidikan terlebih dahulu. Nah kemudian setelah penyidikan pun jangan terburu-buru menetapkan orang tersangka. Setelah cukup dan cukupnya itu jangan hanya 2, sangat-sangat cukup bukti, final penyidikan baru tetapkan orang sebagai tersangka. Nah kemudian tahap kedua adalah jangan buru-buru menahan. Tahanlah begitu Anda sudah tahan, begitu ditahan cukup 20 hari pertama. Nggak perlu ada penambahan 30 plus 30 plus 30. Itu adalah KUHP membuat 20 tambah 40 tambah 30 tambah 30 itu dalam konteks ada kasus-kasus orang sudah jadi tersangka, kalau tidak ditahan ini akan membahayakan kepentingan umum bagi orang itu. Makanya segera tahan, tapi boleh diperpanjang. Tapi kalau kasus-kasus yang normal kayak begini cukup 20 hari itu, jangan gunakan hak perpanjang. Makanya jangan buru-buru tahan. Setelah matang tahan, kemudian masa penahanan itu adalah masa pemberkasan dari penyidik ke penuntut umum. Jadi jangan lagi pola lama, karena itu namanya penggunaan kekuasaan dan kewenangan secara semena-mena. Boleh memang, tapi semena-mena itu tidak bertanggung jawab. Ya, karena Anda menempatkan orang di dalam sebuah sel, akibatnya apa? Orang tidak bisa berjuang untuk mencari pembelaan diri karena sudah dikekang kebebasannya. Nah, kemudian ingat loh ya,
tata cara dan prosedur itu adalah hukum acara. Oleh karena itu harus ingat apa itu hukum acara. Hukum acara itu sebuah perangkat hukum dalam rangka mencari kebenaran material, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kebenaran yang sesungguhnya itu harus dicari dengan mekanisme yang benar. Jangan pokoknya yang penting kebenaran. Caranya boleh apa saja. Itu bukan lagi due process of law, tapi crime control model. Negara kita bukan crime control model, tapi due process of law. Baik, silakan Pak Refli. Iya, memang kasus seperti yang mendera Setia Novanto ini akan selalu memunculkan pro dan kontra. Di antara ahli, di antara pengamat, dan apalagi di masyarakat. Karena itu memang tidak mungkin kita bisa mencapai sebuah kesimpulan apa-apa. Ya. Jadi ya saya kira silahkan saja KPK tetap berproses, ya. Dan tentu KPK harus bekerja seprofesional mungkin dan menuntaskan masalah ini sampai kemudian akan diketahui. Tapi kita juga harus wanti-wanti, proses hukum itu harus punya integritas. Jangan sampai kemudian ada proses yang tidak berintegritas. Kita mengandalkan kita sudah merumuskan soal negara hukum. Jangan sampai negara hukum kita ini hanya di atas kertas saja. Orang mencari keadilan, ternyata Anda butuh biaya besar untuk mencari keadilan tersebut. Nah, jangan sampai begitu. Proses apapun yang dilalui, entah itu pra-peradilan, ya, entah itu pengadilan tipikor, itu harus genuine. Harus betul-betul genuine. Dan kita sebagai orang-orang hukum harus mengawal itu juga. Jangan sampai kemudian pengadilan misalnya menjadi tidak benar misalnya. Nah, tapi kita juga kan tidak bisa menuduh apa-apa. Tapi intinya adalah pokoknya kita harus sama-sama mengawal proses ini genuine. Genuine di KPK, genuine di pra-peradilan, dan genuine juga di pengadilan tipikor. Baik, kita akan terus mengawal. Terima kasih Pak Refli, terima kasih Pak Nasrul, juga terima kasih Pak Margarito. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Kuniati undur diri dulu. Tetaplah bersama kami di JAK TV. Selamat malam, sampai jumpa.